Oh Tuhan, cintamu bagai mentari, hangatkan jiwa-jiwa yang sepi, menari bersama alam menyambut pagi. Aku bersyukur dalam hening ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan Teras Cinta. Semoga panjenengan semuanya senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan dalam segala situasi dan kondisi. Salam cinta tetap tebarkan cinta di mana-mana. Benarkah bumi itu bulat, ataukah bumi itu datar? Ini mungkin menjadi salah satu pertanyaan yang mewakili dari pertanyaan sahabat Teras Cinta semuanya. Agak menggelitik dan memang sedang ramai juga diperbincangkan, bahkan sampai ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Nah, kita sebagai orang awam ini terus bagaimana? Malam ini Teras Cinta akan menghadirkan beberapa ulama kita. Bagaimana ketika beliau-beliau ini dihadapkan dengan pertanyaan yang cukup menggelitik ini, bumi ini bulat atau datar? Apa yang akan disampaikan oleh beliau-beliau nantinya ini semoga bisa menambah referensi ilmu untuk kita semua dan menambah keyakinan dan keimanan kita. Seperti apa paparan dari beliau-beliau ini? Monggo kita simak bersama-sama, kita belajar bersama-sama. Singkirkan dulu yang namanya kebencian terhadap apapun, terhadap siapapun, agar kita lebih mudah untuk menerima ilmu baru, agar kita lebih mudah untuk menerima pemahaman baru. Cocok ya dipakai, tidak cocok ya tidak usah dipakai, kan gitu aja. Sebagai pendengar yang baik itu tentunya akan lebih banyak mendapatkan, dan semoga kita mendapatkan cipratan-cipratan kebijaksanaan dari beliau-beliau ini. Monggo kita simak bersama-sama. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Apakah bumi ini bentuknya bulat atau datar? Sebab saya pernah dengar dari narasumber ketika seminar bahwa bumi ini datar bentuknya. Pak Ustadz, mohon penjelasannya. Ustadz Adi Hidayat kalau ditanya begini apa jawabnya? Jangan tanya pertanyaan yang kira-kira tidak menambah iman, katanya. Kalau saya tetap saya jawab. Saya kan Ustadz yang lembut. Menurut ijma' ulama dalam fatwa Saudi Arabia, bahwa ulama ijma', Quran, hadis, ijma', konsensus sepakat bahwa bumi itu bulat. Yukawwiru lail, kawwara yukawwiru artinya menggulung kain di kepala, itu makna yukawwir. Menggulung kain sorban di atas kepala, maka itu mereka dalil bahwa bumi itu bulat. Bahwa nanti ternyata bumi datar tidak merusak Al-Quran, karena salah satu penafsirannya, bukan satu-satunya tafsir. Bumi mau petak, mau datar, mau kerucut, tak berpengaruh kepada iman kita. Mulane nak ono ilmu falak sing darani bumi iku Qurratul Qadam, bulat. Terus ono kiai ra tau ngaji ilmu lugat, goroh bumi iku lempeng, bumi iku datar, flat. Alasannya apa? Wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi iku digelar koyok karpet berarti ra koyok bulat bola. Iku ora tau ngaji ilmu lugat. Koyok karpet itu fina dzoril aini, dalam pandangan mata bumi itu koyok karpet. Tapi apa hakikate
karpet, kowe roh. Padha nak dalam pandangan mata srengenge surup ning bumi, apa hakikate surup? Paham ya? Mulane keliru nak ana kiai bantah bumi ku ora bulat-bulat flat terus dalile wa ilal ardi kaifa sutiha. Bumi digelar. Ya bumi yang kita lalui sekarang cara zahir ya koyo karpet, kowe mlayu ning ndi wae koyo karpet. Tapi apa hakikatnya seperti itu? Paham ya? Iku waktu gale koyo tumo manggon dasmu. Kira-kira darani koyo karpet, ndek ning alor ngidul ya ora. Tapi kok apa kowe das iku karpet. Lah iya iku jenenge ilmu nador. Mulane Islam Quran afala yang guruna ana ta ora delok. Delok aku hukum sing ditaklukno mbek delok ora kok hake. Angger ora tau angel nerangno kowe wae. Tapi kita tetep tak ulang kowe santri. Ben ono pintere lah, pokoke ben kesane iku alim. Ora perlu alim tenan iku ora. Penting iku kesane iku. Lha iku nak wong ahli tafsir sing jelimet iku dibakas. Nah, termasuk adalah kowe nulungi agamane Allah ya sawangane tok. Jenenge ngamal ning masjid ya disebut nulungi agama. Apa agamane Allah butuh kowe ndak? Agama ini sudah sehat tanpa kita. Ono ayat meneh misalnya, enggak ben kowe alim. Agak alim ya rontok. Misalnya ono ayat ngene, jajal ke maknani nak ra kafir nak maknani tenanan. Manggal ladzi yukridu wa qarton hasana. Sapa ya sing gelem ngutangi Allah? Allah boleh ra duwe nanti butuh. Yukridu maknane ngutangi ya, Lur. Jajal maknani terus yakini, Allah iku ra duwe nanti butuh. Kafir to ora wong ngendike. Oh, kafir. Wong donya kabeh ya wae Allah. Duwe sing mbunggu wae Allah, tapi Allah ngistilahno zate. Nek ana wong ngekeki yatim piatu ngekeki masjid, Allah ngistilahno zate iku aku sing diutang. Engko tak sahur dobel. Ya pokoke wong Allah iku saking apikane ngistilahno ngene iku utang. Tapi aja mbok yakini Allah butuh duit wong kabeh wae pengen. Paham? Sampai sekarang masih ada orang mengatakan bumi ini datar. Ya saya mah nggak bisa komentar dong, ya wis. Oh jadi rata, ya rata seperti gini tuh rata. Di ujungnya jeblos. Iya, sebelah sananya ya jeblos. Itu nanti kalau malam itu mataharinya dikantongi malaikat. Kalau pagi dikeluarkan lagi gitu. Kalau malam diambil kantongnya malaikat itu. Kemudian ini bumi yang lempeng ini datar ini disanggah oleh tanduknya kijang. Kijangnya naik ikan. Ikannya di dalam air. Airnya di dalam baskom. Baskomnya ya yang nggak ada masalah. Iya. Jadi artinya ya ini sampai masuk di YouTube, sampai di Saudi Arabia banyak melotot, mana mungkin bumi ini berputar. Kalau iya bumi ini berputar, ya sudah. Kita dari Qatar, dari Dubai mau ke Cina, ya sudah tinggal naik aja, naik helikopter, mandek di atas. Ya, setengah jam kemudian kita turun, kan sudah di Cina. Saya jadi mikir begini, sejak tak beli. Jadi dia berasumsi kalau bumi itu berputar, maka kita nggak usah menuju ke barat dan ke timur, ya kan? Nggak usah menuju lagi, naik aja kan, itu jalan kan gitu. Asumsinya seperti dia ada di atas pohon, lalu ada kereta melewat, gitu. Paham nggak? Itulah. Dia mau nimpuk lokomotif, dilempar, ternyata lokomotifnya tidak kena, kenanya gerbong yang kedua.
Oh, paham nggak? Kalau kereta itu berjalan, kita keluar dari kereta, maka kita nggak usah berjalan, diem saja. Nanti akhirnya sampai penghujung kereta juga akan lewat kereta juga kan gitu. Dikiranya seperti itu. Sama. Jadi nggak paham. Karena mereka dikiranya bumi itu yang kita injek ini, ya kan? Sehingga kereta api itu berjalan di atas bumi, ya kan? Kita membangun rumah di atas bumi, begitu kan? Seperti itu. Allah itu luar biasa loh. Allah tidak mengatakan berjalanlah di atas bumi, tidak. Wal qul siru fil ardi, di dalam bumi, bukan suruh masuk ke dalam tanah, bukan. Ini kita ini statusnya di dalam bumi. Pesawat yang di atas 20 km dari bumi, di atas mata, pesawat yang terbang 1000 kaki, 2000 kaki, itu ada di dalam bumi. Bulan ini ada di dalam bumi. Satelit dipasang di atas, buminya muter enggak? Satelitnya ikut muter bersama putaran bumi ini. Sekarang kamu saya masukkan dalam tong besar. Kamunya tiduran di tong itu, saya putarkan kamu ikut muter enggak? Jadi bumi ini termasuk atmosfernya, termasuk lapisan-lapisan ozonnya, termasuk sampai nunjauh di sana, itu semuanya berputar masih di dalam bumi. Bulan pun ada di dalam bumi. Jadi bumi muter, bulannya muter gak? Dia muter mengikuti putaran, tapi bulan juga mengorbit. Saya punya kacamata. Saya dalam gerbong kereta api, kereta Cirek. Apa tuh? Kecepatannya 120 km per jam. Saya, Kang Iim, Benu, Awan, Yono ada di dalam gerbong. Semua benda apapun yang ada dalam gerbong, ya, sekalipun kita diam, duduk manis di kursi, semua yang ada itu sama berjalan meluncur dengan kecepatan 120 km per jam, seperti kecepatan gerbong itu, kereta itu. Mana mungkin kamu dalam gerbongnya 120 km per jam, kamunya berjalannya 100 km per jam? Nggak mungkin kan? Dan semua benda yang ada ikut bergerak semuanya karena ada dalam gerbong. Nah, ketika saya menjatuhkan kacamata, jatuhnya lurus apa melencong? Ya lurus dong.
Kacamata yang saya pegang juga berjalan 120 km per jam. Ketika kereta tabrakan, kacamata ini terpental ke depan. Karena ini juga bergerak. Paham bikin? Karena ada dalam satu momentum. Ya bagaimana naik ke atas, diem saja, turun lagi sampai Cina. Ya dikiranya sudah keluar dari bumi, masih dalam bumi kamu nih. Masya Allah bohong. Kenapa Allah mengatakan wasiru alal ardi? Kenapa tidak bilang alal ardi? Kau bilangnya fil ardi? Karena Allah sang pencipta, ya tahu. Paham begini? Makanya ini lapisan-lapisan atmosfer ini adalah melindungi bumi ini. Dia bersama berputar. Ketika ada benda asing datang dari planet manapun, tidak akan bisa sampai ke bumi, akan hangus dulu diterjang oleh. Dipaham-paham presiden. Ya jadi kita bakal goblok aja kena menengkah. Yang sedang-sedang mereka kau nengkah kurang aja kakek pada secimit be kurang nih. Ayo secimit siap. Kamu kena, kamu kena. Bocah ki bener sebenarnya makin ki mau kurang gak secimit. Bener-bener cak. Jadi saya ingin katakan, kalau disebutkan khalaqa itu bentuk, wujud. Kalau disebutkan ja'ala itu fungsi yang melekat pada wujud yang telah nyata itu, telah ada itu. Jelas sampai sini? Baik, sekarang masuk kembali ke An-Naba ayat 6. Di situ menggunakan khalaqa atau ja'ala. Balik lagi, baca sama-sama. Alam naj'alil arda naj'ala. Ini kan karena ada lam jadi sukun. Naj'al karena nyambung jadi kasrah. Naj'alil. Alam naj'alil arda. Naj'alil arda. Naj'al asalnya dari kata ja'ala. Jadi ayat ini bukan ingin berbicara tentang bentuk bumi, tapi ingin berbicara tentang fungsionalisasi bumi yang sudah terbentuk itu. Bagaimana bumi bisa digunakan? Bagaimana semua yang ada di bumi itu bisa dijalani untuk beraktivitas? Itu maksudnya. Jelas? Jadi kalau ingin tahu bentuk bumi, keluar dari bumi. Cek. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apakah ada isyarat tentang pembentukan bumi dalam Al-Quran? Ada. Cuman ayatnya bukan di sini. Nanti kalau sudah masuk suratnya kita bahas. Ada referensinya? Bisa. Quran surah ke-21 sejak bahkan menyatu dengan semuanya. Yang kelak ditemukan teori Big Bang itu kan. Ledakan besar, Big Bang. Quran surah ke-21 ayat 30. 1. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah orang-orang yang ingkar kepada Allah itu enggak tahu bahwa Allah itu kuasa? Saat menciptakan langit dan bumi itu tadinya semua menyatu. Nyatu, satu bentuk. Kemudian terjadi ledakan besar. Dipisahkan, semua itu berpisah. Lalu ilmuwan meneliti, menganalisis sampai menyimpulkan, oh ternyata benar, asalnya bumi itu menyatu dalam satu bentuk yang sama, satu wujud, kemudian baru ada ledakan besar, terpecah-pecah sampai 13.700 miliar tahun baru jadi dingin, baru terbentuk bumi. Quran sudah menyampaikan itu jauh sebelum teorinya itu muncul. Jelas? Lagi, Quran surah ke-39 ayat ke-5. Ini umum dulu ya, nanti masuk ke surah itu, bahas itu kita akan uraikan. Kita masih di An-Naba. Pelan-pelan. Sudah? Quran surah ke-39 Az-Zumar ayat 5. Khalaqas samawati wal ard. Nah, menggunakan kata khalaqa nih. Kalau bicara khalaqa, bicara bentuknya, bicara fungsinya? Oh, jelas? Khalaqas samawati wal arda bil haqq.
Allah telah menciptakan langit dan bumi bil haq, ba'nya di situ namanya ba' lil ghayah, dengan tujuan yang benar untuk difungsikan. Jadi tidak mungkin Allah mencipta sesuatu tanpa fungsi, tanpa tujuan. Apapun itu, sekecil apapun itu. Ba' itu nanti fungsinya ada 14 dalam bahasa Arab. Nanti ba' yang dimaksud di sini lil ghayah, dengan tujuan menerangkan kepada kita bahwa ada fungsi yang Allah tetapkan di langit dan bumi itu yang akan mengiringi kehidupan kita. Teruskan, belum selesai. Yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Ini yang paling indah. Lalu Allah melipat, mengganti maksudnya. Teman menggunakan kinayah di sini. Melipat siang dan malam bergantian. Yukawwir itu dari kata kawwara, yukawwiru takwiran. Dari kata qurrah asalnya. Qurrah itu kalau sekarang diterjemahkan dengan bola. Bola itu bentuknya apa? Karena itu ada yang mengatakan ada isyarat dari sini kalau berbicara bentuk bumi terlihat seperti bola, bentuknya bulat. Apakah bulatnya bulat murni ataukah bulatnya setengah murni dan sebagainya, yang penting berbentuk seperti bola kalau bicara bentukannya. Ya. Yukawwirul laila 'alan nahar, dilipat. Ini kalau bola itu diputar, ya, bola berputar enggak? Putar kan? Kalau diputar itu, diputar, bukankah seperti yang terlipat di atas ke bawah, yang bawah naik ke atas? Ya kan? Ini bahasa kiasan, majas dalam Quran. Jadi ketika Allah menampilkan malam, siangnya dilipat ke bawah. Maka yang ada di bawah merasakan malam, ya kan? Yang di atas merasakan siang. Demikian seterusnya berputar. Ya nggak mungkin kan kalau berputar kalau nggak bulat, ya kan? Benda yang kotak bisa diputar, cuman hancur kan? Ya kan? Nggak normal kan? Maka kalau ingin berbicara tentang bentuk, silahkan keluar dari bumi. Cuma isyarat Quran menunjukkan bahwa bumi itu kalau bicara bentuk mendekati kepada bentuk seperti bola. Jadi bulat apa datar? Sekarang bisa nggak Anda beraktivitas di tempat yang bulat? Bisa nggak? Beraktivitas di tempat yang bulat bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Tidur di atas ban bisa nggak? Bisa aja kalau bannya dihamparkan gitu kan? Bannya dihamparkan begini, kan? Didatarkan, bisa kita tidur di atasnya. Tapi kalau bannya bulat bagaimana? Maka inilah menjadikan kuasa Allah, menjadikan setiap titik di bumi yang bentuknya bulat seperti bola itu, setiap titiknya dihamparkan. Yang ada di dalam bulatan itu dihamparkan supaya kita nyaman beraktivitas di dalamnya. Itu maksudnya. Siapa yang bisa menjadikan satu benda yang bulat di dalamnya bisa datar? Kecuali Allah. Jadi kita menyatukan antara teori bulat dan datar dalam satu kajian yang sama. Jadi kalau ingin bicara bentuk keluar, kita temukan pasti kelihatan bulat seperti bola. Masanya kan kita katakan, makanya kita katakan bola dunia. Iya. Halo? Betul kan? Tolong berikan globe bola dunia, gitu kan? Dibaca bentuk seperti bola, diputar-putar. Jelas sampai sini? Baik, tapi bagaimana kita bisa beraktivitas di tempat yang bulat? Kalau bukan karena kuasa Allah, nggak mungkin bisa terjadi. Maka kata Allah, dari bentuk yang seperti ini, aku jadikan di dalamnya mudah beraktivitas karena aku hamparkan seperti hamparan. I will just give you a few examples of comparing the Quran with the modern science, and then I'll throw the floor open for the question and answer session, which is much more enjoyable than a normal talk. In the field of astronomy, there were a group of scientists who described how did our universe come into existence, and they called it the Big Bang. And the scientists, they told us that initially there was one primary nebula. Then there was a secondary separation, a Big Bang, which gave rise to galaxies, the stars, the planets, and the earth on which we live. This, what the scientists discovered about 45, 50 years back in 1970s, is mentioned in the Quran 1400 years ago in Surah Anbiya. Chapter number 21, verse number 30, which says that Avalam yaral lazina kafaru. Do not the unbelievers see anna samawati, that the heavens and the earth were joined together, kan taratkan fataknahuma.
that the heavens and the earth were joined together and we clove them asunder. This Big Bang, what the scientists discovered hardly 50 years back, is mentioned in the Quran 14 years ago. Previously, we did not know what was the shape of the earth. It was in 1577 when Sir Francis Drake sailed around the earth, he discovered and he proved that the earth is spherical. What we came to know recently, hardly 450 years back, is mentioned in the Quran 14 years ago in Surah Naziyat, chapter number 79, verse number 30, which says, "Wal arda ba'da zalika dahaha." And thereafter, we have made the earth egg-shaped. The Arabic word dahaha, one of its meanings expands. The other meaning is derived from the Arabic word dhuya, which means an egg. And it doesn't refer to a normal egg, it specifically refers to the egg of an ostrich. And if we analyze the egg of an ostrich, it's not completely round like a ball, it is flattened from the pole. It is geospherical in shape. Imagine the Quran mentions 1400 years ago that the shape of the earth is geospherical. Dulu bumi itu semesta dikatakan bumi atau semesta ini adalah hamparan yang. Dan sebelum ditemukan bumi itu bulat, ya seperti itu. Dan Al-Quran ada isyarat, Al-Quran tidak memastikan bumi itu adalah hamparan, bukan. Memang ada kalimat mengarah ke seperti itu. Akan tapi di saat dalam Al-Quran ada bumi itu hamparan, adalah memang menurut kita ilmu ada bumi adalah hamparan. Kita kan hamparan luas lapangan, bukan mengatakan bundar. Tapi di saat berubah penemuan, lihat, di situ ada persengketaan juga, perselisihan di antara para ulama yang bersandarkan dengan penemuan, akhirnya menganggap Al-Quran itu bertentangan. Dulu Al-Quran mengatakan bumi itu hamparan, sekarang kok menjadi Al-Quran berbicara bumi bundar. Oh tidak, Al-Quran tidak memastikan dalam ayat bahwa Al-Quran itu bumi itu hamparan. Di saat dikatakan hamparan, tastih itu, setihat, hamparan itu adalah sesuai dengan ukuran masing-masing dari manusia, kan hamparan. Kecuali dilihat dari mana satelit, maka baru bundar. Loh, apakah ada isyarat dalam Al-Quran itu bundar? Wah, ada isyarat jelas dalam Al-Quran. Misalnya, ada isyarat jelas dalam Al-Quran tentang malam dan siang. Siang malam itu tidak saling menghapus. Bukan hari ini siang kemudian dihapus oleh malam. Tidak ada. Tapi tulijul lail fin nahar, tulijun nahar fil lail. Tapi Allah memasukkan malam jadi pergantian. Kalau pergantian ini tentunya adalah bukan karena hari ini siang kemudian dihapus, bukan. Karena pergantian, dan pergantian ini syarat bahwasanya bumi ini adalah bulat. Nah ini banyak orang tertipu dengan gaya ilmiah di akhir zaman ini, membangun keimanan dengan istilah penemuan-penemuan baru. Penemuan baru itu mengukuhkan keimanan Anda. Tetap yang Anda pegangi adalah bagaimana dengan Al-Quran dan hadis Nabi, apa yang dijelaskan oleh para ulama.